Selamat sore, Shalom Aleichem. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di acara Renungan Buka Sabat bersama Ebenezer Ministry. Ada satu cerita yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Seorang pengusaha kaya mengunjungi suatu tempat wisata. Dan di tempat wisata itu dia melihat ada seorang pengemis yang sedang duduk meminta-minta kepada pengunjung tempat wisata tersebut. Karena tertarik kepada pengemis tersebut, pengusaha yang kaya itu kemudian menghampiri pengemis itu. Dan dia menegurnya. Dia tanyakan, "Saudara, kenapa saudara duduk-duduk di sini? Apakah saudara tidak punya niat untuk mencari pekerjaan?" Lalu pengemis itu kemudian mengangkat mukanya, lalu dia melihat pengusaha itu, lalu kemudian dia bertanya, "Tuan, untuk apa Tuan menyuruh saya untuk mencari pekerjaan?" Pengusaha itu kemudian menjawab, "Ya, tentu saja kalau Anda punya pekerjaan, tentu Anda akan mendapatkan penghasilan, Anda akan digaji, dan dengan gaji itu Anda akan membeli semua kebutuhan Anda." Lalu pengemis itu kemudian mengangguk-angguk dan dia bertanya lagi, "Kalau saya sudah punya penghasilan, untuk apa penghasilan saya itu?" Sang pengusaha kemudian menjawab lagi, "Kalau Anda punya penghasilan dan Anda sudah bisa membeli apa yang Anda mau, Anda bisa terus bekerja. Dan kemudian Anda boleh menabung. Anda bisa melakukan kehidupan Anda sehari-hari, Anda menikah, punya anak, dan terus kemudian Anda akan menyimpan modal, lalu kemudian Anda bisa menabung untuk hari tua." Dan kembali pengemis itu kemudian bertanya, "Kalau semua itu saya sudah punya, itu untuk apa sebenarnya itu?" Lalu pengusaha itu tersenyum dan dia katakan, "Kalau Anda sudah punya tabungan untuk di hari tua, Anda sudah tidak perlu apa-apa lagi, ya, maka Anda tinggal duduk-duduk dan ongkang-ongkang kaki di hari tua." Dan pengemis itu yang berkata kepada Tuan tersebut, "Tuan, dengan segala hormat, Tuan lihat apa yang saya sedang lakukan sekarang. Bukankah sekarang saya sedang duduk-duduk dan ongkang-ongkang kaki?" Saudaraku, banyak orang seperti pengemis ini. Di dalam kehidupan rohaninya hanya menuju kepada hasil. Mereka merujuk kepada tujuan dari pengharapan mereka, yaitu dapat diselamatkan bersama Kristus di surga nanti. Namun mereka tidak mau menunjuk kepada proses di mana pengharapan itu dapat diterima atau dapat dicapai, atau dapat menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Ayat Alkitab terdapat dalam Ibrani 6 ayat 11 mengatakan, "Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya." Kita tidak pernah tahu kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh masuk daripada ayat ini. Namun jelas sekali kesungguhan itu diperlukan untuk proses untuk mengisi kebutuhan rohani kita. Dan bila mana hal itu sudah tercapai, kata itu adalah suatu hal yang pasti. Pengharapan kita di dalam Kristus adalah suatu hal yang pasti. Demikianlah Tuhan mau kesungguhan di dalam kehidupan rohani kita itu berlanjut sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, karena kami telah tiba pada hari Sabat Tuhan yang kudus ini.
Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kepada kami janji yang baik tentang pengharapan yang mulia yang kami miliki di akhir zaman nanti. Dan pengharapan itu menjadi suatu kepastian dengan kesungguhan yang tulus yang Tuhan berikan supaya kami tiba untuk mengisi rohani kami pada saat ini. Hari Sabat Tuhan yang indah akan kami lalui, dan dengannya kami akan beroleh pengetahuan dan berkat yang banyak akan pengetahuan tentang Tuhan. Terpujilah selalu Engkau ya Bapa. Panjang Sabat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mohon ampun semua dosa kami ya Tuhan, karena kabulkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan buka Sabat kita pada sore hari ini. Jangan lupa esok kita beribadah di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung beribadah bersama kami mengundang untuk hadir bersama kami di alamat Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Tuhan Yesus memberkati.